Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang yang saham. Nah, di sini saya bahas yang latihan soal 5.2. Pada tanggal 1, PT Sarana Sejahtera membeli 100 lembar saham PT Cibinong. Nah, tolong diperhatikan ya, kalau misalnya kita dalam pasar modal Indonesia itu kita sering pakai satuannya itu dalam lot. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu soal yang ada bilang misalnya membeli 1 lot misalnya. 1 lot itu berarti 100 lembar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang beli 5 lot berarti 500 lembar gitu ya. Pokoknya ingat aja kalau di pasar modal Indonesia itu 1 lot satunya 100 lembar. Nah, di sini berarti dia beli 100 lembar PT Cibinong dengan harga 12.500, komisinya sebesar 2%. Nah, ini kan diminta menghitung semuanya kan. Nah, pertama kali pokoknya kalau kerja soal seperti ini ya kalian ikutin aja tanggalnya. Nah, yang pertama kan diceritanya di sini kan dia bilang dia beli saham yang PT Sarana Sejahtera. Maksudnya di sini kan yang pertama dia bilang dia beli sahamnya PT Cibinong dulu kan. Nah, makanya kalian hitung untuk yang itu dulu. Itu tanggal berapa nih? 1 Agustus. 1 Agustus dia beli Cibinong. Nah, untuk cari harga perolehannya itu seperti biasa. Nah, dia beli berapa lembar tadi? 100 lembar. 1 lembar ini kalian langsung kalikan aja dengan tadi harga satunya berapa? 12.500. Nah, 12.500 lalu jangan lupa nanti ada fee-nya lagi ya. Nanti harus ditambah fee, cuma nanti dulu. Ini 100 dikali 12.500 berarti 12.500 1.250. Nah, habis itu ini kan baru harga perolehannya ya. Jangan lupa ada fee. Harus ditambahkan dengan fee. Nah, fee-nya tadi berapa tuh di sini? Fee-nya itu 2%. Nah, ingat ya, fee itu fee yang biaya ini kan 2%. 2% itu dari harganya tadi. Maka ini harus dihitung dulu baru bisa hitung fee. Fee-nya 1.250. 1.250. Oke, berarti 1.250. Nah, ini kita kalikan dulu dengan 2% ya, bentar. Oke, tadi udah saya hitungnya 25.000. 25.000. Nah, oke, sekarang tinggal kita tambahkan aja. 1.250 ditambah dengan 25.000. 1.275.000. Oke, ini adalah harga perolehan kalau kita beli Cibinong. Jadi kalian tinggal buat jurnalnya aja. Oh iya, tadi saya beli saham Cibinong kan, berarti surat berharga beli Cibinong tadi ya, sahamnya Cibinong pada kas sebesar harga perolehannya 1275. Oke, gini aja. Lalu step selanjutnya kita baca lagi soalnya. Pada akhir tahun 2000, Cibinong memutuskan untuk bagi dividen 700 kan. Nah, bagi dividen gampang. Ini akhir 2000 ya. Pada akhir tahun 2000 itu dapat dividen. Nah, jadi untuk hitung pendapatan dividen, kita lihat dulu kita ada berapa lembar sih tadi. Oh ya, saya punya 100 lembar. Nah, 100 lembar tinggal dikalikan dengan tadi berapa pendapatan dividennya. 700. Jadi di sini tinggal dikalikan dengan 700. Nah, 100 kali 700 itu 70.000. Berarti kita dapat dividen 70.000 nanti di akhir tahun 2020. Nah, jurnalnya kita dapat uang ya, berarti kita tulis kas pada pendapatan dividen sebesar 70.000. Nah, udah sampai di sini, lalu kita lanjut lagi baca soalnya. Di soalnya bilang pada tanggal 1 Februari, oke, kita beli lagi, tapi sekarang beli bayar. Jadi 1 Februari 2001. Bentar. Oke, di 1 Februari 2001. 1 Februari 2001 kita beli bayar. Beli sahamnya bayar ya. Nah, seperti biasa tadi hitung harga perolehan. Kita lihat dulu berapa lembar sih kita beli bayar. Oh, 100 lembar juga atau 1 lot ya, dikalikan dengan harganya bayar 8.000 per lembar. Jadi tadi 100 lembar tinggal dikalikan dengan 8.000. Nah, ini 8.000. Oke, 800.000 ya. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita beli saham itu ada fee-nya. Nah, fee-nya kita baca dulu berapa nih fee-nya. Beli bayar dengan komisi 1%. Oh, 1% aja fee-nya. Jadi ada 1% fee-nya. Nah, 1% ini dikalikan dengan tadi harga kalinya 800.000. Oke, jadi nanti 800.000 ini dikalikan dengan ini 1% berarti 8.000 ya. Oke, ini ditambahkan. Jadi tadi belinya 800.000, tapi karena ada fee 1% jadi 8.000, jadi 808.000. Nah, jadi nanti buat aja jurnalnya. Oh ya, tadi saya beli surat berharga ya. Saya beli surat berharga, yaitu sahamnya
buyer. Pada kas sebesar 808.000. 808.000. Oke. Ini baru saham buyer ya. Lalu nanti kita lanjut lagi baca soalnya. Terus ini dijual 10 lembar yang Cibinong. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini kita beli 100 lembar. Terus tiba-tiba jualnya cuma 10 lembar. Nah, ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati nih. Beli 100 lembar Cibinong, tapi jual cuma 10 lembar Cibinong. Nah, ini gimana cara hitungnya? Oke, bentar. Oke ya, di sini 31 Mei 2001 itu dijual 10 lembar yang Cibinong gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya hitung harga jualnya itu, jadi nanti 10 lembar itu kalian tinggal kalikan aja dengan harga jualnya. Harga jual Cibinong berapa? 14.000 ya. 14.000. Oke, 14.000 dikalikan dengan 10.000. Jadi 140.000. Nah, tolong diperhatikan ya. Kalau jual itu harus dikurang dengan fee. Fee-nya berapa persen kalikan dengan ini. Cuma kalau misalnya kita baca soalnya nggak ada fee jual, kalau nggak ada berarti kita anggap 0 aja gitu ya. Nah, harus perhatikan bedanya ya. Ini tadi yang beli nih. Waktu beli Cibinong, kalau beli itu ditambah dengan fee. Fee-nya berapa persen kalikan dengan ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya jual, itu terbalik dia. Bukan tambah fee, tapi harus dikurangi dengan fee gitu. Maksudnya berapa persen biayanya. Nah, ceritanya ini kan nggak ada biayanya berapa ya. Udah terpaksa kita anggap 0 aja. Tapi kalau misalnya di soal itu ada dikasih tahu fee-nya jual berapa. Biasanya sih memang ada dikasih tahu ya fee jualnya berapa ya. Nah, nanti kalian tinggal berapa persen fee jualnya kalikan dengan ini. Kalau misalnya ada berapa fee jualnya. Karena di sini nggak ada jadi kita anggap 0. Jadi tinggal 140.000 dikurang sama 0. 140.000 ya tetap gitu ya. Nah, cuma gini ya. Ini sih nggak ada masalah. Yang masalah itu muncul kalau misalnya kita mau hitung untung atau rugi. Karena biasa kalau jual kita itu harus hitung untung atau ruginya, apalagi ketika jurnal ya. Nah, biasa kalau kita mau hitung untung atau rugi, kita kan tinggal selisihkan. Kamu jualnya berapa, selisihkan dengan tadi belinya berapa. Ini belinya tadi ya, nah ini jualnya. Gitu. Belinya tadi 1 jutaan, jualnya cuma 140.000. Hati-hati, kenapa bisa beda? Karena tadi itu 100 lembar, ini 10 lembar. Nah, karena ada beda lembar-lembarnya inilah hitungnya jadi agak sedikit ribet, jadi harus hati-hati. Nah, untuk hitung untung atau rugi, ingat harga jual dikurangi dengan harga perolehan. Atau HP tadi ya. Nah, harga jualnya di sini kita pakai aja 140.000. 140.000 kan tadi udah dihitung di sini ya. Pakai angka yang ada di sini. Terus harga perolehan. Nah, harga perolehan di sini kalian perhatikan ya. Harga perolehan Cibinong itu 1.275.000. Cuma ini kan 100 lembar. Hati-hati. Jadi cara kerjanya itu jangan langsung masukkan 1,2, tapi harus dikaliin lagi. Jadi harga perolehannya tadi berapa Cibinong? 1.275. 1.275. Nah, kalian kan tadi kan belinya 100 lembar ya. Karena belinya 100 lembar perekan dengan di sini 100. Jadi bawahnya ini 100 itu tergantung dengan kalian belinya berapa lembar ya. Kebetulan di sini kita 100 lembar jadi makanya 100. Lalu atasnya itu tadi berapa lembar yang kita jual? 10 lembar. 10. Oke, makanya jadi 10 per 100. Tapi kalau misalnya saya jualnya 50 lembar ya udah diganti aja atasnya jadi 50 gitu ya. Kalau misalnya tadi saya belinya 500 lembar ya udah bawahnya 500 lembar. Pokoknya bawah itu jumlah yang kita beli, atas itu jumlah yang kita jual. Oke. Terus berarti yang ini tetap dulu ya, 140.000 dikurang ini berarti 127.500. Oke. Jadi 140 dikurang 127.500 12.500. Kalau misalnya hasilnya positif berarti dia untung atau laba. Nah, ketika buat jurnal, ya udah biasanya kita jual barang itu kan dapat uang kan, dapat kas. Kasnya berapa ya? Tadi dong jualnya di harga berapa? 140. 140. Lalu kita harus mengkreditkan surat berharga kita tadi. Ini kan di debit, sekarang ubah ke kredit. Surat berharga di sebelah kredit ya. Surat berharga. Terus apa nih? Saham Cibinong. Saham Cibinong. Nah, untuk yang ini sebelah kredit ya, masukkan angka ini ya, yang ini. Yang udah dikalikan tadi 10 per 100, 127.500. 127.500. Terus sebelah sini kita akui sebagai keuntungan atas penjualan surat berharga. Keuntungannya berapa? 12.500.
Oke, jadi ini sebelah debit, ini sebelah kredit gitu ya. Nah, coba kalian tambahkan yang sebelah kredit 127.500 kalau ditambahkan dengan ini 12.500 itu hasilnya harus sama dengan debit. Jadi debit sama kredit harus seimbang gitu ya. Nah, lalu kalau sudah kita lanjut lagi ceritanya nih. Ceritanya apa nih? Terus dan 20 lembar. Oke, ini dijual juga 20 lembar ya, buyer juga ya. Oke, kita coba hitung di sini aja lah. Tanggal berapa nih? 31 Mei juga. Oke. Tanggal 31 Mei juga kita jual si buyer ya. Jual buyer dengan harga jual buyer 20 lembar buyer harga 10.000. Jual buyer 20 lembar. Oke. Berarti nanti kalau harga jual itu kita jual buyer 20 lembar. 20 lembar dikali dengan harga jualnya berapa tadi? 10.000 dikali dengan 10.000. Oke, 20 kali 10.000 200.000. Ingat kalau misalnya jual itu pasti ada fee-nya ya. Jadi di sini harus dikurangi dengan fee. Terus apa namanya? Cuma masalahnya di sini kan nggak ada keterangan fee-nya berapa. Jadi ya udah terpaksa 0. Fee-nya kita anggap 0. Tapi kalau misalnya biasa, memang selalu ada biasanya ya di soal fee jualnya berapa. Kalau ada fee jualnya, nanti ingat persentasenya harus kalikan dengan ini. Harga jualnya berapa. Terus 200.000 berarti kurang 0 ya tetap 200.000. Lalu sama seperti sebelumnya kita harus hitung untung atau rugi nih. Untung atau rugi. Nah, cara cari untung atau rugi sama harga jual kurangi dengan harga perolehan. Harga jualnya berapa nih di sini? Oh, 200.000, 200.000. Terus dikurangi harga perolehan. Tadi beli buyer, mana beli buyer? Nih, tadi beli buyer harganya 808.000, tapi ingat ya tadi belinya 100 lembar. Tadi beli buyer juga kebetulan 100 lembar. Di soal juga ada nih. Tadi beli buyer 100 lembar, cuma yang dijual cuma 20 lembar gitu. Jadi kita pakai kurangi dengan harga perolehan kan di rumusnya, ambil harga perolehan yang ini. Tadi beli buyer 808.000, oke. Masukkan 808.000. Cuma kalian kalikan dengan tadi belinya 100 lembar kan, ingat ya. Kalau beli berarti per 100. Nah, 100 ini adalah harga beli. Terus kita jual buyer berapa lembar? Kita jual buyer 20 lembar, oke. Ini ditaruh di atasnya 20. Oke, sama ya seperti sebelumnya tadi ya. Ini yang jumlah yang dijual bahwa jumlah yang dibeli ini juga sama nih. Jumlah yang dijual 20 lembar yang kita jual per yang dibeli 100. Tadi kita memang beli buyer sebanyak 100. Oke, terus sekarang dihitung 200.000 dikurang dengan 808.000 dikali 20 per 100. 20 per 100. 161.600. Oke, terus tinggal dikurang aja. Dapatnya 38.400 kalau positif berarti untung atau laba. Oke. Nah, kalau ini udah berarti kita buat jurnalnya. Ntar saya buat jurnal di sini aja. Nah, ingat ya jurnalnya sama seperti sebelumnya. Berarti kalau kita jual barang dapat kas, kasnya itu sebesar harga jual 200.000, kita dapat kas sebelah debit. Nah, terus ini berarti surat berharga. Lalu saham buyer. Nah, saham buyer berapa nilai buyer tadi ini? Masukkan yang ini ya. 161.600 pada keuntungan. Kalau keuntungan atas penjualan surat berharga. Keuntungannya berapa? 38.400. Oke, begini ya. Ingat dicek lagi sebelah kreditnya 38.400 kalau ditambahkan dengan 161.600 itu benar nggak hasilnya 200.000? Harus seimbang. Ini hasilnya harus seimbang dengan ini. Oke, ingat ya. Kalau keuntungan itu di sebelah kredit, kalau kerugian itu di sebelah debit. Udah ini aja. Jadi berarti udah dikerjakan semua. Nanti ujian juga sama. Intinya disuruh buat transaksi semua ini harus harus perhatikan di sini ya jumlah beli dengan jumlah jualnya. Terus buat jurnalnya. Itu untuk yang surat berharga ya.